Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini 25 September 2023, tepatnya di hari Senin tentunya kita masuk ke segmen terakhir untuk di Berndo TVRI Bengkulu dengan tema kita peran generasi muda perangi narkoba bersama dengan Bang Yunce selaku pembina Pupan Bengkulu dan juga bersama dengan Atika Mitra selaku Pupan Bengkulu 2021 ya. Nah, kita kembali ke Bang Nunci ini sendiri ini ya untuk pembina dari Pupan Bengkulu. Nah, untuk Pupan Bengkulu nih pengalaman kan udah beberapa tahun nih berjalannya kan untuk Pupan Bengkulu. Nah, pengalaman menariknya apa nih selaku membina dari generasi muda yang akan menjadi putra-putri narkoba ini sendiri? Silakan Bang. Ya, mungkin pengalaman yang menurut saya menarik itu satu, karena ini merekanya tadi memang anak-anak muda yang berbagai latar, berbagai kampus dengan rentang usia 16 sampai 20 tahun yang mereka katakanlah ya itu tadi memang di fase-fase kepo-keponya ini ya. Jadi ternyata kita sama dengan anak muda ini kadang-kadang berbagi pengalaman, sementara kita yang generasi lama kita tidak begitu mengikuti di tren generasi Z ini, sehingga kita ketinggalan kan artinya memaksa kita, katakan saya sendiri harus mengikuti mereka tuh mau arahnya kemana si anak-anak muda ini, karena yang di generasi Z ini yang generasi yang nggak bisa kita paksa, yang nggak bisa yang kayak kalau zaman kita itu yang pakai kayu ini baru nggak bisa berjalan ya kan. Kalau generasi yang sekarang harus kita ikuti, kita pahami dan kita arahkan. Nah, ini yang bikin menariknya bagaimana kami itu bagaimana kita mengatakan apa ya, mewadahi Pupan ini. Karena itu tadi setiap tahunnya ada 20 sampai 30 anak Pupan yang baru dengan berbagai latar belakang, berbagai daerah, berbagai kampus dan jurusan dengan umur yang berbeda-beda, dan katakanlah ya bagaimana kita menyamakan mereka ini supaya mereka itu satu visi. Ini yang penting. Selain itu juga bagaimana kita menumbuhkan rasa mereka empati, simpati terhadap lingkungannya. Ini ya karena itu tadi kita ketahui bahwa generasi Z ini generasi yang cuek dengan lingkungan sekitar, dia hanya tahu dengan circle-nya saja. Nah, di sini kita bagaimana mereka memanfaatkan circle-nya ini ke hal-hal yang positif. Ini menjadi satu tantangan juga saya sebagai founder atau pembina Pupan itu sendiri. Dan pastinya diharapkan karena mereka basicnya dari kampus, mereka bisa memberikan vibes positif ke kampusnya itu sendiri. Itu yang paling penting sih. Ke kampusnya terlebih dahulu ya, baru ke masyarakat luar ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan kita berbincang bersama dengan Atika mengenai tugasnya dari Pupan ini sendiri. Nah, kalau dari pembinanya sendiri mungkin ada yang ingin menambahkan tugas dari seorang Pupan ini sendiri apa sih sebenarnya? Iya, Pupan sendiri itu kita harapkan dia bukan menjadi model, tapi menjadi role model. Nah, role model bagaimana? Kebetulan ada adik Pupan ini ada mereka yang memiliki prestasi dengan bidangnya masing-masing di kampusnya, dan pastinya mereka mungkin prestasi itu tidaklah gampang dan memerlukan proses yang panjang juga dan usaha yang panjang, dengan catatan juga mereka berproses ini mendapatkan prestasi itu tidak pernah yang namanya menyalahgunakan narkoba. Ini yang paling penting. Kadang-kadang berpikir anak muda, wah untuk menjadi seorang ABCD ini harus memiliki apa ya, mental yang wah, sementara cara jitu untuk mendapatkan mental yang bagus ini itu tadi menyalahgunakan narkoba. Nah, makanya ketika kita mendidik adik-adik Pupan ini bagaimana mereka bisa memberikan contoh atau role model lah katakanlah di lingkungan kampusnya itu masing-masing, karena salah satu tugas mereka ini adalah sebagai seorang penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan. Oke, penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan ya. Nah, ini kan udah 6 tahun berjalan nih ya kan untuk Pupan ini sendiri. Nah, targetnya dari Pupan ini sendiri sudah tercapai di 6 tahun berjalan ini atau belum tercapai sama sekali? Kalau untuk capai, karena seiring dengan perkembangan zaman, pergantian generasi, setiap tahunnya kita bagaimana caranya setiap kampus itu bisa diberikan edukasi yang namanya
namanya bersih dari narkoba dengan tujuan kalau bahasanya itu kampus bersinar. Kampus bersinar. Atau kampus bersih dari narkoba. Nah, ini merupakan PR yang sangat berat, bukan tugas hanya Pupan atau BNN, tapi tugas semua bidang, termasuk pemerintah daerah juga, bahkan tuan rumahnya yaitu dari warga kampus itu sendiri. Oke, baik. Nah, kita ke Atika nih selaku Pupan Bengkulu 2021. Ada yang ingin Atika sampaikan nggak sih untuk masyarakat umum ataupun generasi muda ataupun generasi Z yang mungkin saat ini tengah mengandungi media sosial atau lain sebagainya, yang kita kenal dengan anak SMA, anak SMP ataupun juga mahasiswa-mahasiswi tentunya, jangan sampai untuk menggunakan narkoba. Mungkin ada penyampaian yang akan disampaikan dari seorang Pupan 2021, silakan. Baik, dari saya sendiri, teman-teman, saya pernah dengar satu kata-kata bijak, yaitu kalau kalian berada di 5 orang pintar, maka kalian akan jadi yang ke-6. Kalau kalian berada di 5 orang yang rajin, maka kalian jadi yang ke-6. Tapi kalau kalian berada di 5 orang yang melakukan penyimpangan buruk, kemungkinan kalian akan menjadi yang ke-6 juga. Maka pilih-pilihlah lingkungan pergaulan, dan zaman sekarang update ilmu itu sangat gampang. Kalau memang ilmu kalian tidak update, itu artinya memang tidak ada kemauan, dan jadilah generasi yang bisa memajukan bangsa ini, karena tanggung jawab itu ada di pundak kita bersama. Dan untuk mempermudah itu, mungkin teman-teman bisa bergabung bersama Pupan Bengkulu di 2024, karena di 2023 untuk pendaftarannya sudah ditutup. Dan terakhir, jargon Pupan itu stop narkoba, terus berprestasi, tanpa frustasi, bersama kita bisa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Baik. Nah, itu dari pemirsa tentunya untuk obrolan kita bersama dengan Pupan Bengkulu 2023. Tentunya sekali lagi jangan pernah yang namanya mentingin narkoba ya Bang ya. Karena itu merugikan sekali untuk masa depan kita. Yang jelas tingkatkan prestasinya, jauhi narkoba ya. Dan kalau mau ikut Pupan boleh silakan nanti di tahun depan, karena 2023 udah tutup ya. Baik, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.